Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak atau Ibu selaku dosen pengampu pada mata kuliah Praktikum Farmakognosi, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja laporan tentang identifikasi alkaloid efedrin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 4. Yang pertama dengan saya sendiri, Nabila Cahyani, NIM 0512010016. Yang kedua ada Yulia Rosita Eslin, NIM 0512010017. Yang ketiga ada Baiksil Pajriani, NIM 0512010018. Yang keempat ada Widya Mira Handayani, NIM 0512010019. Dan yang kelima ada Putri Purnamasari, NIM 0512010010. Baik, langsung kita mulai. Untuk yang pertama, pengertian efedrin. Efedrin adalah alkaloid yang terdapat dalam tumbuhan jenis efedran. Menurut garis warna tahun 1995, termasuk golongan non-katekolamin yang dalam klinik pada umumnya efektif pada pemberian oral dan kerjanya lama, karena efedrin resisten terhadap COMT atau katekol O-metil transferase dan MAO atau monoamin oksidase yang banyak terdapat pada dinding usus, hati, dan ginjal. Efedrin adalah basa lemah, maka efedrin terionisasi pada pH lambung yang rendah dan penyerapan mungkin terjadi di lingkungan yang lebih basah. Alkaloid efedrin juga mengandung satu atau lebih cincin karbon dengan atom nitrogen pada salah satu karbon rantai samping. Selanjutnya, efek farmakologi efedrin berkaitan dengan mekanisme aksinya reseptor adrenergik alfa dan beta. Berdasarkan farmodinamik, efedrin secara tidak langsung berperan sebagai agonis pada reseptor alfa adrenergik dan beta adrenergik, serta secara tidak langsung menyebabkan pelepasan norepinefrin pada persarafan simpatis. Hal ini menyebabkan efek peningkatan denyut jantung, tekanan darah, dan peningkatan resistensi perifer. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nabila Cahyani. Efedrin menurut Sijika merupakan basa lemah, di mana efedrin ini akan terionisasi pada pH lambung yang rendah, dan penyerapannya juga mungkin terjadi di lingkungan basah. pH efedrin yang tinggi menyebabkan efedrin tidak bisa terionisasi sehingga mudah direabsorpsi melalui tubulus. Efedrin merupakan golongan protoalkaloid, di mana efedrin ini memiliki sifat basa, biosintesis asam amino, serta amina sederhana maupun nitrogen asam amino ini tidak memiliki cincin hidrosiklik. Alkaloid efedrin ini memiliki satu atau lebih atom karbon dengan atom nitrogen pada salah satu karbon pada rantai samping. Nah, untuk mengetahui struktur dari efedrin dapat kita lihat pada gambar di samping. Nah, selanjutnya alat yang digunakan untuk mengidentifikasi alkaloid golongan efedrin yang pertama adalah kolom maserasi, corong pisah, pipet, gelas ukur, Elmenayer, tabung reaksi, statif dan klem, silika gel plat al, kemudian botol ukuran 5 mili, kromatografi kolom, blender, ayakan, oven, neraca digital, sinyal ultraviolet, spektrometer IR, kromatografi gas, dan gizi MC. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Yulia. Bahan yang digunakan untuk mengidentifikasi golongan efedrin yaitu daun kampal, metanol, etanol 95%, diklorometana, N-heksana, kloropom, H2SO4, 2N, reagen drop, silika gel, kertas saring, aquades, Na2SO4 anhidrat. Prosedur kerja yaitu dengan uji kualitatif, uji tabung, dan uji KLT atau kromatografi lapis tipis.
Prosedur kerja dari uji kualitatif yaitu dengan 50 gram sampel dimasukkan ke dalam kolom maserasi dengan pelarut metanol 150 ml. Maserasi dilakukan selama 72 jam. Kemudian larutan disaring atau filtrat 1. Residu dimaserasi dengan menggunakan etanol 95%, 110 ml selama 72 jam. Saring dengan filtrat 2. Filtrat yang diperoleh filtrat 1 ditambah dengan filtrat 2, campuran yang diperoleh dipekatkan menggunakan penangas air. Diuji kandungan alkaloidnya dengan reagen Mayer dan reagen Dragendorff. Larutan pekat positif terhadap reagen Mayer dan reagen Dragendorff kemudian dipartisi menggunakan corong pisah atau menggunakan diklorometana atau dengan air sama dengan 1:1 atau 120 ml. Fraksi yang diperoleh ada 3, yaitu fraksi diklorometana atau fraksi 1, fraksi air atau fraksi 2, dan fraksi tak larut atau fraksi 3. Fraksi diuapkan menggunakan penangas air sehingga diperoleh fraksi pekat diklorometana. Fraksi yang diperoleh dipastikan menggunakan N-heksana metanol air sama dengan 9:1 atau 1:1 sama dengan 90 ml. Fraksi yang diperoleh fraksi metanol air, fraksi 4, dan fraksi N-heksana atau fraksi 5. Fraksi yang dipekatkan adalah fraksi 4 dengan menggunakan penangas air sehingga diperoleh A. Selanjutnya uji tabung. 2 gram simplicia yang telah dibuat serbuk ditambah 10 ml kloroform. Kemudian ditambahkan 5 ml NH4OH 10% disaring ke dalam tabung reaksi ke dalam filtrat. Kemudian ditambahkan 5-10 tetes H2SO4 2N lalu kocok selama 2-3 menit atau sampai terbentuk 2 lapisan. Masing-masing lapisan dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi. Tabung reaksi pertama diuji dengan reagen Mayer. Positif jika menghasilkan endapan putih atau kabut putih. Tabung reaksi kedua diuji dengan reagen Dragendorff. Positif jika terbentuk endapan merah jingga. Kemudian uji KLT kromatografi lapis tipis. Pertama yang harus dilakukan pada kromatografi kolom adalah menyiapkan 30 gram silika dan diopom pada suhu 110 derajat Celcius selama 4 jam. Aktivasi ini gunanya untuk menghasilkan air dalam silika gel. Silika gel dibuat bubur dengan cara menambahkan N-heksana diaduk sampai homogen dan dimasukkan ke dalam kolom kromatografi dengan hati-hati. Kolom ditutup dan didiamkan selama 1 malam dengan tujuan agar bubur silika gel jenuh dan homogen dapat memisahkan sampel dengan baik. Larutan N-heksana yang berada di atas bubur diambil dengan cara membuka keran pada bagian bawah kolom sampai tersisa kurang lebih 0,5 cm. Sampel 28 dimasukkan ke dalam kolom dan dibiarkan terjebak dalam fase diam dan diikuti Elion. Hasil kloroform ditampung dalam botol selama 1 malam. Prosedur kerja secara ringkas dapat dilihat pada lampiran skema kerja isolasi dan identifikasi senyawa alkaloid dalam kepan. Perlakuan dan pengamatan. Pertama, perlakuan 2 gram sampel tambah 10 ml kloroform dengan pengamatan warna hijau kehitaman atau ekstrak kloroform. Yang kedua, ditambah 5 ml NH4OH 10% disaring dengan pengamatan filtrat warna hijau kehitaman. Yang ketiga, filtrat ditambah H2SO4P 5-10 tetes dengan pengamatan terbentuk 2 lapisan. Lapisan atas fraksi kloroform hijau kehitaman dan lapisan bawah fraksi H2SO4P hijau jernih. Yang keempat, lapisan atas atau fraksi kloroform dengan hasil pengamatan larutan hijau timbul endapan, sedangkan uji reagen Mayer menghasilkan hijau dan kabut putih atau ditandai positif. Dan uji reagen Dragendorff dengan pengamatan larutan oranye jernih atau negatif. Yang kelima, perlakuan lapisan bawah, reaksi H2SO4P. Uji reagen Mayer dan uji reagen Dragendorff dengan pengamatan larutan hijau timbul endapan putih dan kabut putih atau positif. Larutan orange timbul endapan orange atau. Kemudian hasil pengamatan di atas berdasarkan hasil pengamatan pada uji tabung. Prosedur pertama yaitu ada 3 perlakuan yang dapat memberikan warna menseret hijau kehitaman.
Yang pertama, sampel 50 gram dimaserasi dengan 150 ml metanol selama 72 jam dengan menggunakan uji reagen Mayer dan uji reagen drag and drop. Kemudian residu dimaserasi ulang dengan 110 ml etanol 95%. Maserasi metanol ditambahkan maserasi etanol. Kemudian perlakuan-perlakuan yang lainnya memiliki warna yang berbeda serta membentuk 3 lapisan, baik itu lapisan atas, lapisan tengah, dan lapisan bawah. Semua lapisan tersebut memiliki warna yang berbeda meskipun sudah ditambahkan reagen Mayer dan reagen drag and drop. Perubahan warna ini berbeda karena adanya perbedaan reaksi yang digunakan, baik itu reaksi air, reaksi tak larut, reaksi CH2Cl2, reaksi eksana, reaksi MeOH2SO. Berdasarkan hasil kromatografi lapis tipis KLT diperoleh pemisahan paling baik menggunakan larutan pengembang. Kloroform dibanding metanol sama dengan 15:1. Warna noda dan nilai RF terdapat pada warna merah dengan nilai RF 0,91. Nilai RF ini dapat ditentukan dengan menggunakan rumus RF sama dengan jarak yang ditempuh solut per jarak yang ditempuh fase gerak. Berikut merupakan contoh identifikasi menggunakan KLT, bisa dilihat dengan jelas dari gambar berikut ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.